Anda memiliki seorang siswa yang sangat berbakat dalam bidang sains, tetapi ia sering menunjukkan sikap apatis terhadap pelajaran lain, termasuk matematika yang dianggapnya tidak menarik. Dalam evaluasi terlihat bahwa ketidakpeduliannya terhadap mata pelajaran lain berdampak pada kemajuan akademisnya secara keseluruhan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendorong siswa untuk mengikuti kompetisi sains agar bakatnya terasah meskipun ia tetap kurang memperhatikan mata pelajaran lain. B. Mengaitkan konsep-konsep sains dengan matematika dalam pelajaran untuk menunjukkan relevansinya. C. Mengabaikan masalah ini karena siswa tersebut sudah memiliki keahlian di bidang tertentu. D. Memberikan tugas tambahan di bidang sains untuk meningkatkan minatnya di mata pelajaran lain. E. Menyusun rencana pembelajaran yang mengintegrasikan sains dan matematika agar siswa merasa lebih tertarik. Tindakan paling efektif untuk membantu siswa berbakat dalam sains tetapi apatis terhadap pelajaran lain adalah E. Menyusun rencana pembelajaran yang mengintegrasikan sains dan matematika agar siswa merasa lebih tertarik. Alasannya, menunjukkan keterkaitan. Dengan mengintegrasikan sains dan matematika, Anda dapat membantu siswa memahami bagaimana kedua mata pelajaran ini saling terkait. Ini dapat meningkatkan minat siswa terhadap matematika dengan menunjukkan relevansinya dalam konteks yang mereka anggap menarik. Mendorong keterlibatan. Rencana pembelajaran yang menggabungkan keduanya dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam matematika karena mereka melihat nilai dan aplikasi praktisnya dalam bidang yang mereka sukai. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah E. Menyusun rencana pembelajaran yang mengintegrasikan sains dan matematika agar siswa merasa lebih tertarik. Nomor 2, di kelas Anda terdapat dua siswa yang terus-menerus terlibat dalam konflik, seringkali mengganggu proses belajar mengajar. Meskipun Anda telah mencoba berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini, mereka masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Apa langkah terbaik yang Anda ambil untuk menyelesaikan situasi ini? A. Memisahkan mereka ke dalam kelompok berbeda dan memberi mereka peringatan keras. B. Mengadakan mediasi antara kedua siswa untuk membantu mereka menyelesaikan konflik secara langsung. C. Mengabaikan situasi ini dan berharap mereka akan belajar untuk berdamai seiring waktu. D. Mengajak mereka berdua untuk berbicara secara terpisah dan memahami perspektif masing-masing. E. Menerapkan sanksi disiplin bagi siswa yang terlibat dalam konflik untuk memberi efek jera. Langkah terbaik untuk menyelesaikan konflik antara dua siswa yang terus-menerus terlibat dalam pertikaian adalah B. Mengadakan mediasi antara kedua siswa untuk membantu mereka menyelesaikan konflik secara langsung. Alasannya memberikan ruang untuk komunikasi. Mediasi memberikan kesempatan bagi kedua siswa untuk mengekspresikan perasaan dan perspektif mereka secara terbuka, yang dapat mengurangi ketegangan dan membantu mereka memahami satu sama lain. Mengembangkan keterampilan sosial. Proses mediasi dapat membantu siswa belajar cara berkomunikasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Jadi kunci jawaban nomor 2 adalah B. Mengadakan mediasi antara kedua siswa untuk membantu mereka menyelesaikan konflik secara langsung. Nomor 3, dalam proses belajar mengajar, Anda mengamati bahwa beberapa siswa menunjukkan kebiasaan mencontek saat ujian. Meskipun Anda sudah menjelaskan pentingnya integritas akademik, mereka tampak tidak peduli. Apa tindakan yang paling efektif untuk mengatasi situasi ini? A. Menerapkan kebijakan disiplin yang ketat terhadap semua bentuk kecurangan. B. Membuat sesi diskusi tentang dampak jangka panjang dari mencontek dan pentingnya kejujuran. C. Menyusun ujian yang lebih sulit agar siswa tidak memiliki kesempatan untuk mencontek. D. Mengawasi ujian dengan lebih ketat dan memberikan konsekuensi langsung bagi yang tertangkap mencontek. E. Mengubah sistem penilaian menjadi berbasis proyek agar tidak ada ujian tertulis yang bisa dicurangi. Tindakan paling efektif untuk mengatasi kebiasaan mencontek di kelas adalah B. Membuat sesi diskusi tentang dampak jangka panjang dari mencontek dan pentingnya kejujuran. Alasannya, membangun kesadaran. Diskusi tentang dampak negatif mencontek dapat membantu siswa memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan mereka di luar sekolah. Mengubah sikap.
Dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mendiskusikan pandangan mereka dan mendengar perspektif orang lain, Anda dapat mengubah sikap mereka terhadap integritas akademik. Ini juga dapat membangun komitmen moral terhadap kejujuran. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah B. Membuat sesi diskusi tentang dampak jangka panjang dari mencontek dan pentingnya kejujuran. Nomor 4. Anda berencana untuk memperkenalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Tetapi sebagian besar siswa tampaknya tidak terbiasa dengan alat teknologi tersebut. Beberapa orang tua juga merasa khawatir tentang penggunaan teknologi di sekolah. Apa yang akan Anda lakukan untuk menangani situasi ini? A. Melanjutkan rencana dan memperkenalkan teknologi dengan harapan siswa akan beradaptasi seiring berjalannya waktu. B. Mengadakan pelatihan untuk siswa dan orang tua tentang cara menggunakan teknologi dengan aman dan efektif. E. Mohon maaf. C. Mengabaikan rencana ini dan kembali ke metode tradisional yang lebih dikenal oleh semua pihak. D. Menggunakan teknologi hanya di dalam kelas bagi siswa yang sudah terbiasa dan membiarkan siswa lain menggunakan metode tradisional. E. Menyusun materi pengajaran yang lebih sederhana tanpa menggunakan teknologi untuk mengakomodasi semua siswa. Tindakan paling efektif untuk mengenangani situasi ini adalah B. Mengadakan pelatihan untuk siswa dan orang tua tentang cara menggunakan teknologi dengan aman dan efektif. Alasannya, memberikan pengetahuan dan keterampilan. Pelatihan dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi dan membantu orang tua memahami manfaat serta cara penggunaan yang aman. Ini dapat mengurangi kecemasan mereka terhadap teknologi, meningkatkan keterlibatan. Dengan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran teknologi, Anda menciptakan suasana kolaboratif yang dapat meningkatkan dukungan mereka terhadap rencana Anda. Ini juga dapat memperkuat kepercayaan orang tua terhadap pendidikan yang diterima anak mereka. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah B. Mengadakan pelatihan untuk siswa dan orang tua tentang cara penggunaan teknologi dengan aman dan efektif. 5. Anda menyadari bahwa siswa di kelas Anda kurang memiliki keterampilan berpikir kritis dan cenderung menerima informasi tanpa mempertanyakannya. Bagaimana Anda akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis di antara siswa? A. Memberikan lebih banyak latihan soal dan tes untuk menguji pemahaman mereka. B. Menerapkan metode pengajaran yang mendorong diskusi terbuka dan pertanyaan terhadap materi pelajaran. C. Mengubah semua pelajaran menjadi proyek yang harus dikerjakan secara kelompok. D. Mengabaikan hal ini dan berfokus pada pengajaran materi pelajaran. E. Menyediakan lebih banyak buku bacaan untuk siswa. Berharap mereka akan belajar berpikir kritis secara mandiri. Tindakan yang paling efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis di antara siswa adalah B. Menerapkan metode pengajaran yang mendorong diskusi terbuka dan pernyataan terhadap materi pelajaran. Alasannya mendorong keterlibatan aktif. Diskusi terbuka memberikan kesempatan bagi siswa untuk bereksplorasi pemikiran mereka, mempertanyakan asumsi, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Ini adalah kunci untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Membangun kepercayaan diri. Dengan mendorong siswa untuk bertanya dan berpendapat, Anda membantu mereka merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan pemikiran dan analisis mereka. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah B. Menerapkan metode pengajaran yang mendorong diskusi terbuka dan pertanyaan terhadap materi pelajaran.